Kali ini kita akan menyelami sebuah kisah tentang sebuah bangsa yang lahir dari salah satu babak sejarah kolonial paling brutal. Sebuah cerita yang sering banget loh dihapus dari ingatan dunia, tapi meninggalkan luka yang mungkin gak akan pernah bisa hilang. Jadi, inti dari semua ini sebetulnya adalah konflik yang sangat mendasar. Di satu sisi ada tanah leluhur, sumber hidup, sumber identitas. Tapi di sisi lain, tanah yang sama itu dirampas paksa. Nah, sejarah modern Namibia adalah kisah tentang transformasi yang tragis ini dari sebuah tanah air menjadi wilayah jajahan. Oke, untuk benar-benar memahami dalamnya tragedi ini, kita harus mundur sedikit ke masa sebelum orang-orang Eropa datang. Siapa sih sebenarnya masyarakat yang tinggal di tanah yang sekarang kita kenal sebagai Namibia? Kalau kita mau menggambarkan masyarakat asli di sana, 3 kata ini paling pas: tangguh, mandiri, dan sangat adaptif. Mereka ini hidup di salah satu lingkungan paling ekstrim di Afrika. Gurun yang luas, hujan jarang turun. Justru kondisi inilah yang menempa mereka jadi orang-orang yang luar biasa kuat dan pintar bertahan hidup. Dan jangan salah, mereka bukan kelompok-kelompok acak yang hidup sendiri-sendiri. Ini tuh masyarakat yang terorganisir. Ekonominya bertumpu pada peternakan dan perdagangan. Sistem sosial mereka juga diatur dengan rapi untuk mengelola sumber daya yang sangat terbatas. Dan yang paling penting, tanah itu bukan cuma soal properti. Tanah adalah jiwa mereka, bagian dari identitas spiritual mereka. Nah, semua tatanan hidup itu berubah total di akhir abad ke-19. Perlombaan untuk menguasai Afrika membawa kekuatan kolonial Eropa sampai ke depan pintu Namibia. Dan bagi mereka, penguasa baru yang datang itu adalah Jerman. Ada satu hal yang penting banget buat kita pahami di sini. Nggak semua kolonialisme itu sama. Ada yang memerintah lewat penguasa lokal, ada yang pakai kompromi. Tapi model Jerman di Namibia beda banget. Mereka datang dengan kekerasan penuh, nggak ada niat untuk negosiasi sama sekali. Dan ini bukan kekerasan yang serampangan. Ini semua sistematis, ada polanya. Langkah pertama, ambil tanah yang paling subur. Kedua, bikin hukum yang membuat perampasan itu legal. Ketiga, usir penduduk aslinya dari tanah mereka sendiri. Dan langkah keempat, kalau ada yang berani melawan, hancurkan. Bener-bener cetak biru penindasan yang terencana. Jadi hasilnya apa? Sederhana dan benar-benar menghancurkan semua yang menjadi dasar hidup masyarakat asli. Hak atas tanah mereka, ternak mereka, bahkan kebebasan buat bergerak dari satu tempat ke tempat lain, semuanya hilang. Diregut begitu saja oleh tatanan baru yang kejam ini. Penindasan ini akhirnya sampai ke puncaknya di awal abad ke-20. Kita masuk ke sebuah babak yang begitu kelam, sampai-sampai dunia seolah memilih untuk melupakannya. Babak genosida. Jadi ketika masyarakat lokal akhirnya memberanikan diri untuk melawan, respons dari kolonial Jerman itu bukan lagi sekedar untuk menaklukkan. Tujuannya adalah pemusnahan. Jenderal Jerman bernama Lothar von Trotha bahkan mengeluarkan perintah pemusnahan yang terkenal kejam, yang intinya bilang setiap penduduk asli harus dibunuh. Perlawanan nggak lagi dianggap pemberontakan, tapi jadi pembenaran untuk membasmi mereka. Cara-cara yang mereka gunakan itu mengerikan dan sangat sistematis. Mereka nggak cuma membunuh, mereka menghancurkan seluruh cara hidup. Desa-desa dibakar habis, sumber-sumber air sengaja diracuni. Coba bayangkan, ribuan orang digiring ke gurun Namib yang ganas, dibiarkan mati kelaparan dan kehausan. Itu belum termasuk kekerasan massal dan kaum kerja paksa. Angka korbannya benar-benar mengejutkan. Puluhan ribu laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari suku Herero dan Nama tewas. Mereka bukan cuma tewas karena dibantai, tapi juga karena kelaparan yang disengaja, kehausan, dan kerja paksa yang nggak manusiawi. Ini menempatkan kejadian di Namibia dalam konteks sejarah dunia yang sangat kelam. Tapi yang lebih tragis adalah reaksi dunia waktu itu. Hening. Hampir nggak ada yang peduli. Penderitaan mereka seolah terjadi di bawah radar dan lama sekali dihapus dari buku-buku sejarah dunia. Kerusakannya itu jauh lebih dalam dari sekedar hilangnya nyawa. Peristiwa ini menanamkan sesuatu yang kita sebut sebagai trauma kolektif. Ini adalah luka psikologis yang meresap ke dalam jiwa sebuah bangsa, diwariskan turun-temurun, menghancurkan komunitas, dan mengubah identitas mereka untuk selamanya. Dan kalau Anda pikir penderitaan itu selesai begitu kekuasaan Jerman runtuh, sayangnya tidak. Itu hanyalah awal dari sebuah perjuangan panjang yang meninggalkan luka abadi. Coba lihat alur waktu ini. Ini menunjukkan sebuah kebenaran yang pahit.
Ketika kekuasaan Jerman berakhir setelah Perang Dunia Pertama, itu bukan berarti kemerdekaan bagi Namibia, itu cuma serah terima kekuasaan kepada penjajah baru, yaitu Afrika Selatan. Penderitaan mereka berlanjut, benderanya saja yang ganti. Nah, ini poin krusialnya. Mesin penindasan itu terus berjalan. Struktur yang dibangun oleh Jerman, diskriminasi rasial, ketimpangan ekonomi, perampasan tanah, semuanya dipertahankan, bahkan diperkuat oleh penguasa baru. Sistemnya tetap sama, cuma operatornya saja yang ganti muka. Jadi inilah warisan yang harus ditanggung Namibia sampai hari ini. Sebuah negara yang secara harfiah lahir dari abu genosida. Mereka masih terus bergulat dengan trauma yang diwariskan, ketidaksetaraan ekonomi yang akarnya dalam banget, dan perjuangan tanpa henti agar sejarah mereka diakui dan keadilan bisa ditegakkan di mata dunia. Dan semua ini membawa kita pada satu pertanyaan paling mendasar. Pertanyaan ini bukan cuma untuk Namibia, tapi untuk kita semua. Ketika sebuah sejarah yang begitu mengerikan sengaja dilupakan oleh dunia, bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa benar-benar sembuh? Itulah pertanyaan yang tersisa, yang terus menggema dari masa lalu Namibia hingga hari ini.